Halo Sobat SMK, berjumpa kembali di channel Zona Belajar, belajar apapun menjadi menyenangkan. Tahukah kamu, kenapa roda bisa berputar padahal bersinggungan dengan rangka kendaraan? Pernahkah kamu memperhatikan poros transmisi yang bisa berputar padahal bersinggungan dengan rumahnya? Semua itu karena ada komponen yang luar biasa ajaib yang namanya bearing atau bantalan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bearing atau bantalan, macam-macam bearing dan digunakan di mana saja bearing tersebut. Yuk langsung saja simak penjelasan berikut. Cekidot. Sebelumnya ada yang tahu gak bearing itu apa? Bearing adalah komponen otomotif yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya gesekan yang terjadi antara dua benda yang bergerak atau saling bergerak sehingga pergerakannya menjadi baik, lancar, dan tidak menimbulkan kerusakan, atau memperkecil terjadinya kerusakan yang terjadi di antara kedua benda tersebut. Lalu apa sajakah bagian-bagian dari bearing tersebut? Bagian-bagian bearing antara lain: 1. Inner rest. Bagian ini berbentuk seperti cincin yang berada pada bagian dalam bearing yang telah diberi alur untuk pergerakan ball atau roller. 2. Outer rest. Bagian ini hampir sama dengan inner rest yang berbentuk seperti cincin, namun berada pada sisi luar dari bearing. 3. Cage. Berfungsi sebagai pemisah dari ball atau roller yang terdapat di dalam bearing. 4. Balls atau rollers. Bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan putaran di antara inner dan outer rest. Macam-macam bearing atau bantalan. Secara umum bearing atau bantalan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bantalan sentuh atau friction bearing dan bantalan non-sentuh atau non-friction bearing. Bantalan sentuh, friction bearing. Bantalan sentuh atau friction bearing adalah suatu bantalan yang permukaannya menyentuh langsung bidang yang disangganya atau dengan kata lain bergesekan langsung antara bantalan dengan bidang yang disangganya. Contohnya adalah metal pada main journal dan pin journal. Metal ini adalah bantalan yang bergesekan langsung dengan porosnya, untuk mengurangi pergesekan yang terjadi di antara kedua bidang gesek tersebut, dipompakan oli yang berfungsi sebagai pelapis atau oil film. Terdapat dua macam friction bearing, di antaranya adalah plain bearing dan bushing. Plain bearing. Plain bearing merupakan bearing yang berbentuk setengah lingkaran dengan bidang sentuhnya merupakan bidang datar. Bearing jenis ini terbuat dari campuran antara tembaga dan kuningan yang pada permukaannya dilapisi dengan timah. Contoh penggunaan bearing ini adalah pada big end dalam connecting rod. Lubang yang terdapat pada bearing ini berfungsi sebagai jalan oli untuk melumasi bearing. Bushing. Bushing merupakan salah satu jenis friction bearing yang bentuknya bulat, seperti pada pin journal di perkakas otomotif. Bushing ini merupakan tempat poros yang pada bagian tengahnya berputar serta di antara poros dan bushing ini terdapat oil film sebagai pelapisnya. Bushing digunakan di small end pada connecting rod. Non-friction bearing. Non-friction bearing adalah bearing yang bidang geseknya tidak bersentuhan secara langsung, namun ada perantara di tengahnya yang dapat berputar. Perantara tersebut dapat berbentuk silinder atau roller, bola atau ball, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Pada prinsipnya, di tengah antara dua bidang yang bergesekan tersebut diberi suatu benda yang dapat menggelincir sehingga akan mempermudah pergerakan. Macam-macam non-friction bearing, di antaranya adalah ball bearing dan roller bearing. Ball bearing. Ball bearing adalah bearing yang di tengah bidang geseknya diberi alur dan dipasang bola baja sebagai penggelincirnya. Bearing ini digunakan pada komponen yang memiliki putaran cepat, namun beban yang diterima kecil seperti pada roda kendaraan. Yang termasuk ball bearing antara lain: single flow ball bearing, axial thrust ball bearing, angular contact ball bearing, dan self-aligning ball bearing. Roller bearing. Secara teknis, ball bearing dan roller bearing ini sama, hanya saja penggelincir pada ball bearing berbentuk bola, sedangkan pada roller bearing berbentuk roller seperti silinder memanjang. Fungsi roller adalah untuk menerima beban radial yang besar karena roller memiliki bidang sentuh lebih besar dibandingkan dengan ball. Contoh penggunaannya seperti pada conveyor, bearing gardan dan bearing pada roda gigi transmisi. Yang termasuk roller bearing antara lain: angular contact roller bearing, needle roller bearing, spherical roller bearing, tapered roller bearing, roller truss bearing, dan flexible roller bearing. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kamu sudah mengetahui macam-macam bearing dan tempat dipasangnya. Ingat dan catat baik-baik ya. Sekian untuk video kita kali ini.
Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.